Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan judul Perilaku dalam organisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi, sistem pengendalian formal, dan jenis-jenis organisasi serta fungsi pengendalian. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Tiara Sina Putri sebagai moderator dari kelompok 4. Kemudian rekan-rekan saya, Muhammad Fikri Gunawan sebagai pemateri, Iksan Mardiansyah juga sebagai pemateri, Arda Ladenia juga sebagai pemateri. Baiklah, langsung saja adapun materi yang akan kami bawakan pada hari ini, yang pertama ialah perilaku dalam organisasi, yang akan dibawakan oleh Fikri Gunawan, faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi, dan sistem pengendalian formal yang akan dibawakan oleh Iksan Mardiansyah, kemudian jenis-jenis organisasi serta fungsi pengendalian yang akan dibawakan oleh Arda Ladenia. Baiklah, langsung saja kita masuki materi yang pertama, ialah perilaku dalam organisasi yang akan dibawakan oleh Fikri Gunawan. Oke, kita masuk materi perilaku dalam organisasi. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang mempelajari pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Dalam dua bisnis saat ini, perilaku organisasi adalah alat penting untuk mengelola tim efektif, dan itu membantu untuk memahami perilaku manusia dalam suatu organisasi. Implementasi soft skill yang harus mendapatkan penekanan yang lebih tinggi dalam proses pendidikan dalam pelatihan organisasi, tetapi tidak menghilangkan hard skill yang dimiliki, hanya saja melengkapi keterampilan hard skill. Oke, masuk di faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi. Yang A, faktor eksternal. Faktor eksternal dalam hal ini adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat, di mana organisasi merupakan bagian dari masyarakat. Yang kedua, norma. Norma tersebut mencakup etos kerja atau sikap anggota organisasi yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai, keuletan, semangat, dan kebanggaan yang dimiliki pegawai dalam menjalankan tugas. Kemudian ada faktor internal. Yang pertama, budaya. Budaya meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, dan norma perilaku. Yang kedua ada gaya manajemen. Hal ini dapat dilihat dari sikap bawahan yang mungkin mencerminkan sikap atasan mereka. Dan sikap para atasan tersebut juga mencerminkan sikap CEO. Lanjut. Kemudian masuk di sistem pengendalian formal. Pengendalian formal adalah pengendalian yang disahkan oleh organisasi dalam bentuk peraturan, surat keputusan, kode etik, presensi, dan bentuk lain. Sistem ini bisa diklasifikasikan ke dalam dua jenis. Yang pertama ada aturan-aturan. Aturan-aturan adalah seperangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi dan pengendalian yang berisi instruksi-instruksi jabatan, pembagian kerja, atau SOP. Yang kedua, ada proses kendali secara formal. Suatu perencanaan strategis akan melaksanakan tujuan dan strategi organisasi. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan jenis-jenis organisasi. Organisasi terdapat dalam 5 jenis. Yang pertama, organisasi formal atau legal. Organisasi formal atau legal merupakan organisasi yang terdaftar dan diakui serta memiliki
landasan hukum tertentu. Misalnya organisasi pemerintahan, perusahaan negara, partai politik, organisasi masyarakat atau ormas, lembaga internasional, atau institusi pendidikan. Yang kedua, organisasi internasional. Organisasi internasional adalah suatu organisasi lintas negara yang melibatkan dua atau lebih dari dalam suatu tujuan. Maksudnya, misalnya seperti organisasi PBB. 3. Hybrid organization, yaitu yang bekerja di sektor publik dan privasi, di mana organisasi jenis ini juga melaksanakan tugas publik, namun juga mengembangkan aktivitas untuk mencari keuntungan. Yang keempat, organisasi informal atau voluntary association merupakan organisasi yang terdiri dari relawan yang memiliki tujuan tertentu, misalnya komunitas, forum, fanbase, atau klub tertentu. Yang terakhir adalah organisasi rahasia atau ilegal. Organisasi ini merupakan organisasi yang didirikan tanpa izin yang cenderung bersifat merusak, misalnya seperti organisasi kriminal, secret society, atau organisasi pemberontakan. Selanjutnya saya akan membacakan fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian ada 5 jenis. Yang pertama, melakukan perencanaan yang tepat untuk sebuah perusahaan. Yang kedua, melakukan proses komunikasi informasi yang baik. Yang ketiga, menilai kinerja sumber daya yang ada di dalam perusahaan. 4, merangsang serta membangkitkan rasa patuh terhadap aturan operasional yang berlaku. Yang kelima, mengelola segala kegiatan yang terjadi pada sebuah perusahaan sehingga pelaksanaannya efisien dan efektif. Terima kasih. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Demikian pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.